Hi guys, selamat datang di my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Mutiara dari kelas manajemen 22C dengan NPM 224111055. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi. Tahukah kamu bahwa komunikasi tak pernah lepas dari kehidupan manusia? Komunikasi tidak hanya di interaksi yang terjadi antara dua orang saja, melainkan juga bisa berkelompok di dalam organisasi. Komunikasi memiliki peran penting secara umum. Fungsi komunikasi dalam organisasi adalah untuk memudahkan penyampaian informasi yang dibutuhkan. Tanpa adanya komunikasi, organisasi tidak akan berjalan stabil. Bahkan para anggota di dalamnya akan merasa kurang nyaman lantaran sering terjadi kesalahpahaman ketika mengerjakan tugas. Tujuan komunikasi sendiri yaitu sebagaimana dipahami, setiap organisasi memerlukan orang-orang yang dapat mengikuti perintah atau aturan serta memberikan masukan, berarti kelangsungan organisasi itu sendiri. Singkatnya, tujuan komunikasi organisasi yang paling utama adalah untuk melancarkan interaksi anggotanya sehingga tercipta lingkungan nyaman sekaligus menjaga organisasi tetap berjalan. Pada dasarnya terdapat sejumlah tujuan penerapan komunikasi di dalam suatu organisasi. Adapun tujuannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan koordinasi dan penyebaran informasi. Dalam konsep komunikasi terdapat prinsip yang dapat mendukung koordinasi. Berkat komunikasi, ketika tersedia informasi yang harus diteruskan, setiap anggota informasi tersebut akan tersebar dengan cepat. Yang kedua, meningkatkan kerjasama. Tak dapat dimungkiri bahwa kerjasama dapat terjalin mudah dengan komunikasi yang lancar. Tanpa komunikasi yang baik, anggota organisasi akan kesulitan berinteraksi dengan pimpinan maupun anggota lainnya. Hal ini berdampak buruk lantaran organisasi memiliki tujuan dan target yang hanya dapat dicapai dengan komunikasi serta kerjasama setiap anggotanya. Yang ketiga yaitu melancarkan evaluasi. Komunikasi dapat membantu melancarkan proses evaluasi di dalam suatu organisasi. Pencapaian dan kegagalan yang telah diraih akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan organisasi. Makin baik komunikasi yang terjalin antara setiap anggota organisasi, makin cepat pula berkembangnya. Yang keempat yaitu memudahkan pengamatan. Pengamatan merupakan hal yang akan membantu tumbuh kembang organisasi. Tanpa komunikasi, proses pengamatan tidak akan terwujud dengan baik. Lain halnya jika komunikasi antara anggota yang satu dengan lainnya baik, pengamatan akan lebih mudah dan lancar. Alhasil, organisasi mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kelima yaitu menghubungkan organisasi, di mana komunikasi juga bertujuan untuk menghubungkan organisasi yang satu dengan yang lainnya. Ketika organisasi saling terhubung sehingga bisa menghasilkan penawaran atau kerjasama yang menguntungkan. Selain tujuan tersebut, terdapat beberapa tujuan komunikasi organisasi lainnya, yaitu memudahkan anggota menyelesaikan tugasnya, memudahkan proses pertanggungjawaban tugas setiap anggota organisasi, melancarkan proses pembaruan dan pengambilan keputusan kreatif, memastikan organisasi berjalan lancar melalui interaksi berkelanjutan, kebijakan organisasi, dan pelaksanaan pemerintah. Yang selanjutnya memajukan kultur organisasi, utamanya pola perilaku antara anggota yang satu dengan lainnya, serta nilai karakteristik dan tujuan organisasi.
Dari penjabaran mengenai tujuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi berperan besar dalam jalannya dan kemajuan organisasi. Adanya komunikasi memudahkan setiap anggota mengetahui peran, tugas, dan fungsinya di dalam organisasi. Organisasi akan hancur karena kekeliruan atau kesalahpahaman apabila komunikasi gagal dilakukan. Yang selanjutnya yaitu manajemen konflik, di mana dalam dunia kerja konflik bisa muncul dari mana saja. Konflik bukanlah hal yang selalu berarti buruk. Sebuah konflik yang sehat dapat memunculkan ide atau gagasan baru yang dapat membantu baik karyawan dan perusahaan untuk berkembang. Tapi ketika sebuah konflik membuat kinerja tim menurun, konflik jenis inilah yang harus dihentikan. Komunikasi merupakan langkah awal dari manajemen konflik dalam organisasi. Dengan komunikasi yang efektif dan tepat sasaran, sebuah konflik dapat diredam sebelum membesar dan semakin merugikan tim. Dari perjabaran mengenai tujuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi berperan besar dalam jalannya dan kemajuan organisasi. Adanya komunikasi memudahkan setiap anggota mengetahui peran, tugas, dan fungsinya di dalam organisasi. Organisasi akan hancur karena kekeliruan atau kesalahpahaman apabila komunikasi gagal dilakukan. Apa saja sih jenis-jenis komunikasi? Secara umum, komunikasi dapat berlangsung apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih. Selain menjadi sarana untuk menyampaikan pesan, informasi, atau instruksi pada orang lain, komunikasi juga bisa dijadikan sebagai alat bertukar pikiran dan masukan. Oleh karena itu, pastikan kamu memahami jenis komunikasi agar penerapannya berjalan sempurna. Selanjutnya yaitu berdasarkan tujuannya. Komunikasi berdasarkan tujuan menekankan komunikator pengirim pesan sebagai faktor penting dalam interaksi kepada komunikan, yaitu penerima pesan, di mana seperti memberi saran, berpidato, menjalankan perintah, melakukan ceramah, ataupun wawancara. Selanjutnya berdasarkan penyampaian. Berdasarkan penyampaiannya, komunikasi terbagi menjadi dua bentuk, yakni lisan dan tulisan. Komunikasi lisan terjadi secara langsung seperti dalam wawancara, rapat, atau percakapan harian biasa. Sementara komunikasi tulisan menggunakan media lain dalam penyampaiannya seperti spanduk, naskah, atau undangan. Fungsi komunikasi sendiri yaitu sebagai proses menciptakan dan bertukar informasi atau pesan di dalam suatu jaringan, mengatasi lingkungan serta keadaan yang dinamis. Secara umum, fungsi komunikasi meliputi penyampaian informasi dan pendapat agar dapat diterima masyarakat luas, menambah wawasan cara untuk memengaruhi atau membujuk orang lain. Secara garis besar, fungsi komunikasi dalam organisasi terdiri dari 4 poin, yaitu informatif, regulatif, persuasif, dan terakhir ialah integratif. Sekian itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you Deku.